setiap kali aku disuapin tuh malah lebih memilih makanan ibu aku untuk aku dulu dibandingkan dia yang makan duluan. Ini sih yang diingat mas, soalnya sekarang udah beranjak besar itu udah nggak ngelakuin hal-hal itu lagi, sama diceritain kalau lagi tidur. Kalau main-main yang sederhana-sederhana kayak naik sepeda atau main masak-masakan gitu. Teringat masa kecil, waktu kecil tuh pernah jatuh dari atas meja dan kepala aku tuh benjol gede banget, dan disitu yang pertama kalinya yang nolongin aku ibu. Ya bisa dibilang ibu sebagai penolong deh. Yang teringat masa kecil tuh dimanja sama orang tua, ya terutama sama ibu, ya pokoknya sama keluarga dimanja, karena dari dalam keluarga anak laki-laki sendiri. Kalau lagi main disuruh pulang tiba-tiba, terus posisinya lagi tidur, tiba-tiba udah dikasih aja. Yang teringat dulu orang tua saya atau ibu saya sering nganterin ke TK, sekolahan. Buat aku teringat masa kecil itu sepeda. Karena aku tuh susah banget naik sepeda gitu, sering jatuh sampai kaki aku tuh barat semua kayak gitu. Belum, sama sekali belum, bahkan udah hampir seminggu nggak ketemu karena aktivitas di kampus yang membuat susah ketemu sama ibu. Tapi komunikasi masih. Tadi pagi baru video call. Udah dari pagi sampai tadi siang sih bareng terus main sama ibu, terus hari ini aja sih maksudnya punya waktu bareng sama ibu. Kemarin yang biasa ibu kuliah, bicara di kampus, pergi bareng sama teman, sampai ibu pernah bilang, kapan sih kamu punya waktu bareng sama keluarga? Sudah ya, soalnya kan setiap hari ya saya bantu aktivitas ibu, terutama bantu dalam berbisnis. Belum. Apa ya, ibu jauh. Aku di Bandung, ibu aku di Lampung. Udah berapa bulan ya nggak ketemu, cuma dia sering teleponan gitu. Membagi waktu akhir-akhir ini semenjak saya kuliah, mungkin saya jarang dekat dengan ibu saya. Belum. Karena ya karena jadwal aku yang benar-benar sibuk gitu, dari pagi aku harus pergi sampai sekarang juga aku belum punya waktu buat ibu aku. Ibu aku itu orang yang cukup tegas banget, tapi dia tuh orang yang paling berjuang kerja keras dibandingkan ayah aku sendiri.
bisa dibilang ayah aku cowok, tapi menurut aku yang lebih kerja keras itu ibu aku. Dari apapun itu, mau aku sakit, mau aku kayak gimana, ibu aku yang lebih kerja keras dibandingkan ayah aku. Itu sih tentang ibu aku sendiri. Kalau diceritain kayaknya kayak cukup waktunya ya. Gimana ya? Aku dari kecil dekat sama mama. Kemana-mana bareng sama mama. Kalau ada apapun, aku pasti selalu bilang sama mama. Pokoknya walaupun aku punya adik, tapi pasti mama nggak lupa gitu sama aku. Kalau misalkan ada apapun, pasti mama cerita juga sama aku. Tapi sekarang tinggalnya udah pisah, jadi jarang. Ibu adalah wanita, ya bisa dibilang sebagai wanita hebat lah. Karena apa ya? Karena ayah udah nggak kerja dan udah di PHK. Jadi ibu banting tulang buat makan, buat sekolah, buat jajan anak-anaknya. Dan ibu tuh nggak pernah ngeluh gitu kalau misalnya di hadapan kita, di hadapan anak-anaknya. Meskipun kadang di satu hari ibu suka nyuruh tolong ambilin ini, tolong ambilin itu, tapi dari anak-anaknya sendiri nggak pernah langsung kejap gitu buat ngelakuin hal itu. Ya menurut dia ya ibu wanita terhebat yang pernah dia miliki. Sama dia mau terima kasih sama ibu karena ibu selalu jadi panutan untuk dia. Kalau ibu saya tuh seorang yang pemarah tetapi lembut hatinya. Lalu dia seorang yang sabar dalam menghadapi masalah, baik masalah keluarga ataupun masalah pribadi. Beliau tidak pernah marah terhadap anak-anaknya, tidak keras juga. Ya itu tadi karena mungkin sifat-sifat penyabarnya. Lalu beliau sekarang berumur sudah 56 tahun. Seorang yang ahli masak, dan seseorang yang saya sangat sayangi. Sosok ibu aku itu dia penyabar, baik, dia sayang sama anak-anaknya, dia selalu membela kalau misalnya anak-anaknya dimarahin sama ayahnya. Ibu itu yang selalu dikangenin sama keluarga, soalnya masakannya tuh enak. Dia selalu gampang nangis. Ibu tuh pendiam, penyabar, sayang sama anak-anaknya, gak pernah lelah buat cari nafkah buat anak-anaknya dari dulu sampai sekarang.
ibu aku ya. Dia itu sosok orang yang bawel banget. Tapi dia tuh ngerti, dia tuh paham apa yang sedang dirasain oleh anaknya gitu. Apalagi aku tuh seneng banget ketika aku cerita semua masalah yang terjadi di kehidupan aku gitu. Dia tuh selalu ngerti, ya walaupun bawel itu sumpah bawel banget gitu. Apalagi kalau aku pulang telat, dia selalu, setiap menit dia itu selalu ngechat aku. Aku sayang ibu. Aku sayang sama ibu. Aku sayang ibu. Hebat. Kuat. Baik. Aku sayang banget. Maafin aku, maafin Teteh. Teteh belum bisa jadi anak yang berbakti. Terus Teteh belum bisa banggain Mami. Teteh belum bisa bahagiain Mami. Teteh malah bisa bikin, Teteh malah selalu bikin Mami tuh nangis. Pokoknya maafin Teteh. Teteh mau jadi anak yang lebih baik lagi. Makasih udah jadi ibu yang terbaik buat Teteh. Pokoknya Teteh sayang sama ibu. Maafin aku kalau aku belum bisa jadi yang anak yang baik buat ibu. Belum bisa jadi anak yang baik. Belum bisa buat ibu senang kalau ternyata aku masih ngebebanin ibu. Aku belum bisa jadi anak yang soleh. Aku masih suka ngelawan sama ibu. Maafin aku. Ya banyak kalau disebutin satu persatu, tapi ya intinya saya sayang sama ibu. Saya ingin membahagiakan ibu. Tentunya saya ingin membuat merasa ibu saya bangga gitu. Semoga sehat selalu. Semoga tetap menjadi orang yang penyabar. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sehat terus. Aku pengen banget setelah lulus kuliah benar-benar langsung kerja, karena apa sih di pikiran aku tuh pengen cepet-cepet banget membuat mama bahagia. Pokoknya pengen ngebawa mama pergi jauh dan benar-benar bahagia dengan penghasilan aku sendiri. Karena nanti sudah gede, udah kuliah, bentar lagi lulus.
kalau udah lulus bisa cepet dapat kerja, bisa ribut sama mama, papa juga, adik. Jangan khawatir, Anis di sini bisa kok hidup mandiri. Ya semoga apa yang mama mau, apa yang mama ingin dari Anis bisa Anis kasih nanti. Yang pertama, maaf kalau misalnya diajar ada waktu, karena kalau misalnya di hari libur dia masih bikin aktivitasnya, kegiatannya, kadang nggak pernah ada waktu buat bareng sama ibu. Dia minta maaf. Mulai hari ini dia mau main buat luangin waktu bisa biar buat bareng-bareng sama ibu, buat main, buat cerita-cerita kayak dulu. Pokoknya terbaik karena anak-anak gantine ayo dewek